Ketua Mahkamah Agung perintahkan, tahan pengacara yang bikin onar. Larang keluarganya maupun koleganya maupun pengawal-pengawal yang masuk ke ruang sidang. Ini bukan zaman preman. Dan seluruh pengacara yang ada di situ tangkap semua mereka. Proses. Kami minta supaya media meliput secara lain yang mulia. Sudah menjadi catatan majelis hakim, kami berpegang tangan pada. Pertimbangannya apa yang mulia? Coba baca 153. Bukan, maksud kami Sebentar. karena dibawa umum yang mulia. Baca, selain anak ada kemarin, kami sudah baca dan sudah menjadi ketetapan. Apa yang sudah kami ucapkan tidak akan kami tarik lagi. Silakan ajukan pendapat di dalam nota pembelaan saudara pendapat silakan sampai. Itu saja. Yang mulia, kami bukan takut hakim tidak adil. Kami sangat ingin hakim dan kami percaya akan berlaku adil. Tapi di kasus ini yang mulia, jelas bahwa saudara Hotman ini sudah menyebar beberapa informasi bertahun-tahun yang mulia. Dan masyarakat yang membuktikan. Sebentar, itu persoalan di luar persidangan. Begitu di persidangan kami menganggap ini menyangkut ada. Mohon yang mulia, izin yang mulia. Kami memohon sekali lagi, ini permohonan kami yang memang harus didengarkan. Kami tidak akan berdebat. Kami sudah nyatakan tertutup. Ibu saksi disamarkan. Silakan. Karena sudah viral di mana-mana yang mulia. Tolong kebijaksanaan yang mulia. Saya tidak pernah selama ini protes yang mulia. Kalau begitu tidak usah diadili, berdasarkan saja saya yang mulia. Duduk. Saya minta yang mulia berlaku adil. Minta majelis duduk. Saya pengacara yang mulia di sini. Silakan. Yang mulia saya pengacara di sini yang mulia. Silakan. Saya bukan orang yang tidak melakukan tugas. Izin yang mulia. Yang mulia kami hormati saja. Kita tidak boleh otoriter yang mulia. Kita hormati persidangan yang mulia. Kalau yang mulia Kasus ini sudah kita yang mulia. Semuanya harus mengalah seluruh dunia. kami tidak usah siang yang mulia. Investigasi harus juga. Kami sepakat. Kami bukan dipertimbangkan yang mulia. Sampai Kalau tidak, sama majelis hakim. kalau tidak usah kami siang. Kita bertahan. Kita bertahan. Terbuka. Buka. Terbuka. Ketua majelis itu dikatakan. Jangan, kita bertanya tidak apa ini. Apa ini? Ini wartawan perlu sudah harus tahu ya. Ini penetapan pertama. Ini sudah ditetapkan oleh Live. Ketua tadi untuk live. Ucapan anda live.
yang dilakukan di pengadilan. Dari awal saya sudah melihat ya pengacara Rasman ini bersama istrinya udah teriak-teriak minta ganti hakim. Baru pertama dalam peradilan Indonesia, pengadilan yang kita hormati dihina-hina, dimaki-maki oleh seorang pengacara, ya, oleh seorang kura-kura ninja yang memang dari dulu mulai di Pengadilan Negeri Batam, beberapa pengadilan Jakarta Pusat, ini pengadilan Jakarta Utara, ya. Mereka melakukan satu kegiatan yang anarkis, yang tidak layak, karena dari awal sudah katakan bahwa pengacara yang sudah dipecat dengan tidak hormat itu jangan lagi diterima oleh organisasi advokat yang lainnya, dan minta pengadilan untuk ya Ketua Mahkamah Agung mencopot pengacara ini. Kenapa? Karena kalau tidak dicopot begini hasilnya. Lembaga ruang pengadilan, tempat yang kita muliakan, kita hormati, yang kita bangga-banggakan dan kita jadikan sarana mencari nafkah, itu jadi sarana atraksi dia. Sehingga emang dia siapa? Emang dia anak pejabat, anak hakim, ya, keturunan hakim, sampai berani ngamuk-ngamuk di pengadilan, suami istri di situ ya. Pokoknya gini, di pengadilan nanti ya, larang pengacara bawa istrinya, satu ya. Kedua, larang pengacara bawa preman-preman, ya, bawa bodyguard, dilarang. Kemudian kalau ada pengacara, kemudian mereka naik meja, ya, selama di ruang pengadilan, di meja tempat kita sidang dan hidup di situ, minta Kapolri, memerintahkan Kapolres tangkap dan minta kepada majelis yang menyidangkan Rasman untuk membuat penetapan ditahan, ya, ditahan. Orang aja udah kasus kecil, kasus maling mangga jadi tahan. Ini kasus ada pengacara yang teriak-teriak, woi, ngamuk-ngamuk. Emang dia nenek moyangnya yang punya itu pengadilan, ya? Inilah kalau pengacara yang nggak jelas sekolahnya, yang nggak jelas kuliahnya, ya, yang mungkin dulu bukan sarjana hukum, masuk pengacara cuma dari sarjana agama, hasilnya kayak begini, gitu. Ya, jadi kita minta ya supaya Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hakimnya, ya, Ketua Mahkamah Agung perintahkan tahan pengacara yang bikin onar, larang keluarganya maupun koleganya maupun pengawal-pengawal yang masuk ke ruang sidang. Ini bukan zaman preman. Dan seluruh pengacara yang ada di situ tangkap semua mereka, proses, nggak usah lagi kasih ampun, nggak ada lagi alasan membela diri segala macam. Memang dari awal berteriak-teriak dan keributan ini sudah direncanakan. Ini adalah bentuk arogansi, ya. Dan tolong nanti dites lagi kejiwaan pengacara-pengacara yang suka ngamuk-ngamuk di pengadilan. Kalau dia terbukti gila, jangan lagi boleh masuk ke ruang sidang pengadilan, ya. Karena banyak juga ini orang-orang menggunakan pengacara-pengacara yang nggak ngelihat ini pengacara, yang penting ribut masuk TV. Dia nggak sadar kalau orang itu orang gila, ya. Jadi saran saya, carilah pengacara yang benar, yang sekolah. Jangan yang sudah bermasalah, apalagi yang sudah pernah dipidana, yang pernah dipenjara. Jangan pakai mereka lagi, oke? Om, tapi Om, kalau mungkin tanggapan secara hukum gimana sih Om? Dia minta itunya diganti, bisa gak sih apa? Kura-kura ninja ini adalah pengacara juga. Ngapain dia kayak pendemo? Kenapa? Hakim itu kan menjatuhkan berdasarkan dua alat bukti dan keyakinannya. Kalau hakim salah memvonis, berarti pertanggungjawabannya sama Tuhan. Saya rasa kura-kura ninja ini, dia sudah tahu dia akan dihukum berat, makanya pura-pura bilang ganti hakim. Emang mau diganti siapa? Mau diganti sama mertua lu hakimnya? Mau diganti sama Nia Daniati hakimnya jadi hakim situ lo mau? Nah, kura-kura ninja mau diganti sama siapa? Mau ketua organisasi advokat mau jadi hakimnya situ supaya lo aman nyaman? Ya enggak lah. Mau diganti sama Eki, sama Pablo hakimnya mau? Ya, mau seperti itu? Ya enggak lah. Pokoknya menurut saya, apapun keputusannya, sekarang nggak usah lagi lihat adil atau benar ya. Mumpung dia jadi terdakwa sekarang, kewenangan adalah di Pak Lu ya hakim. Kalau perlu buat contempt of court, penghinaan terhadap lembaga pengadilan, sidik termasuk pengacara-pengacara, biar kapok itu pengacara-pengacara yang teriak-teriak di pengadilan, ya. Ya. Tapi kan Bang, gini loh, mungkin Bang Rasman sendiri merasa bahwa semua tuduhan yang dia tujukan ke dia itu tidak terbukti. Tapi kan dia ada waktunya membela diri dalam pembacaan pledoinya nanti. Dengan sikap, kan pertimbangan hakim itu kan kalau dia sopan, ramah,
saya pastikan dia akan dihukum dengan berat karena tidak sopan, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, bawa istrinya teriak-teriak loh. Belum aja hakim memvonis minta diganti hakim, teriak-teriak, mencari ketua pengadilan, ngapain? Preman, lawan saya dulu. Pura-pura ninja, kamu mengganggu pengadilan, mengganggu para tabas. Ya. Saya ini punya adik juga hakim, orang tuanya saya juga hakim. Nggak pernah galak-galak amat di pengadilan segitu. Kalau misalnya hakimnya memutus nggak memenuhi selera atau niat gue, paling bapak saya yang telepon dulu, nah jangan galak-galak sama hakim. udah bagus dihukum. Dulu ada pembunuhan dihukum 14 tahun, saya marah-marah, minta hukuman mati, marah-marah. Nah, bapak saya yang belum marahin saya. Kalau saya cuma kasih 8 tahun itu, untung dia kasih 14 tahun. Ayah saya ngomong gitu. Ya ternyata pun cuma dapat 7 tahun di Mahkamah Agung sama hakim yang lain. Ya artinya, maksudnya lu jangan galak-galak gitu. Di situ saya belajar, oh iya ya, ngapain gua harus marah gitu. Akhirnya sekarang siapa yang mengganggu di pengadilan, ada pengacara-pengacara teriak-teriak, kita hajar, LSM hajar akan minta supaya kalau hakim memberi bawa besok tahan nih kura-kura ninja. Kalau perlu dengan istrinya, suami istrinya tahan juga. Dengan pengacaranya yang naik apa tuh? Si Kowboy Cengeng. Kowboy Cengeng. Kau pikir ini hutan? Mau lompat-lompat di mana? Di ruang tempat kau cari makan tuh Kowboy Cengeng. Kau pikir ini di hutan? Itu rambut bikin malu ya, rambut gondrong aja kalau itu Kowboy Cengeng, ya. Tapi dengan sikap Hotman sendiri di persidangan tadi seperti apa, Mas? Saya nggak nonton Hotman sidang apa. Kalau Hotman kan memang dia sebagai saksi. Ya, itu dengan sikapnya dia yang diam aja itu seperti apa, Mas? Sebenarnya Hotman aman, nggak akan mungkin dia dipukul. Cuman suka-suka ini suka teriak-teriak, suami istri suka teriak-teriak gitu. Mungkin belum minum obat. Makanya ini istrinya kasihlah obat suaminya. Katanya dulu kan suaminya dapat keterangan pakai obat. Ya. Bang, ini termasuk dalam pelanggaran berat dari kode etik. Oh iya, Masih, Bang? ini penghinaan terhadap kewibawaan pengadilan. Ini di ruang sidang pengadilan, bukan di WC pengadilan, di ruang sidang. Walaupun sidangnya sudah ditutup, ya, kalau tidak boleh kena harus di muka hakim. Ini ruang pengadilan. Hai para hakim se-Indonesia, wanita se-Indonesia. Dari dulu gua udah bilang catat ini namanya kura-kura ninja. Waktu dia ngusir dulu gara-gara mobilnya di pengadilan dilarang masuk, dia ngamuk-ngamuk. Waktu dia teriak-teriak di Jakarta Pusat, waktu pas Richard Lee dulu, dia ngamuk-ngamuk, kelewatan dia. Saya aja direpe-repein, teriak-teriakin semua. Dibilang saya gini-gini, mulutnya betul-betul lemes. Si kura-kura ninja ini. Pokoknya tidak ada lagi, kalau saya lihat kura-kura ninja itu pasti dia salah. Hukum aja dia berat-berat. Dia bawa preman kok, dia ngatur preman semua kelihatan di TV. Ya kan? Dia nggak berani mukul orang, nempel orang nggak berani, cuma mulutnya aja.